Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi pada ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 5 Desember 2021. Pada ibadah kali ini, pada kelas Eka akan didampingin oleh Kak Amel sebagai pembawa berita firman dan kelas Dwi oleh Kak Brutu. Mari adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita saat teduh untuk mulai ibadah kita kali ini. Saat teduh selesai, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 33 bait pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul dalam ibadah Berkat Taruna hari Minggu 15 Desember. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam setiap jam, setiap menit pada ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan firman Tuhan dan segalanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita siapkan untuk Mazmur berbalasan. Untuk Mazmur berbalasan diambil dari Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 15 ayatnya yang pertama sampai kelima. Kakak membaca untuk ayat yang menjorok keluar, sedangkan adik-adik untuk ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan kelima. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di lindungi? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah pada tetangga, yang memandang hina orang-orang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap lawan orang yang tak bersalah. Ya, demikian pembacaan dari Mazmur kita. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari KM 149, bait yang pertama dan yang kedua, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih
hatiku dan dalam hidupku karena disharmoni. Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, buka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Sebelum baca firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan nanti oleh kakak-kakak lain kami dapat kami renungkan dalam hari-hari kami, sehingga firman itu dapat berbuah bagi kami, sehingga kami juga dapat berbuah dalam kehidupan. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik adik-adik, untuk pemberitaan firman Tuhan, kakak undang bangkit berdiri. Kita baca Yesaya 40 ayat yang pertama sampai dengan ke-11 yang berbunyi, Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu menjadi rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allah, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipanggungnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, untuk kelas EK akan dipimpin oleh Kak Amel, dan kelas BUI akan dipimpin oleh Kak Guntur. Dipersilahkan. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik Teruna. Begitu senang kita bertemu kembali dalam ibadah hari ini di HMPT tanggal 5 Desember 2021. Yang menyukakan hati Tuhan lagi, kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Baik, adik-adik Teruna, tadi kita sudah baca di grup besar sebelum kita break ke ruangan ini tentang firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang pertama sampai ke 11 dengan perikop berita kelepasan. Ya adik-adik ya. Dan judul pelajaran kita dalam IHMPT kita hari ini yaitu kasih Allah yang memulihkan. Ini kasih Allah yang memulihkan. Adik-adik Teruna perlu tahu sebenarnya apa maksud tujuan dari pembelajaran kita pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita diharapkan mengetahui tentang kasih karya Allah untuk memulihkan orang berdosa. Nah, itu yang pertama, ya. Mengulangi karya kasih Allah yang memulihkan orang berdosa. Yang kedua, kita dituntut juga untuk mengetahui atau memaparkan bagaimana sikap hidup orang yang dipulihkan itu sendiri. Itu dua hal itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Perlu adik-adik tahu sebelum nanti kita menyelesaikan
renungan ataupun pelajaran kita ini. Yang ketiga nanti sebagai akhirnya bahwa kita juga diminta untuk membuat komitmen kita masing-masing pribadi, lepas pribadi. Apa komitmen kita sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, sebagai perubahan yang akan kita jadikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik adik-adik teruna, ada pertanyaan ini, mungkin adik-adik ya bisa jawab, bisa juga nanti mungkin mengingat-ingat kembali. Siapa di antara adik-adik ini yang pernah menerima penghargaan? Nah, kalau ada, atas apa? Karena apa? Lalu bentuknya berbentuk apa? Berbentuk trofi kah? Mungkin piagam besar, bisa dibingkai dan seterusnya, piagam yang cantik. Atau juga bisa berupa kado, hadiah, barang, atau sesuatu yang unik, yang berharga, bernilai. Atau juga pernah berupa tabungan barangkali, ya, atau deposito, menjadi sebuah penghargaan bagi adik. Atau sekedar ucapan. Nah, ucapan untuk adik-adik atas apa? Atas perilaku baikkah? Atas prestasikah? Coba diingat waktu, mungkin kalau formalnya waktu sekolah di SD, waktu itu ya apa? Atau waktu di SMP juga mungkin pernah dapat. Atau setelah setingkat SLTA, setingkat SMA, ada penghargaan yang diterima. Tentu umumnya adik-adik ya, tentu umumnya kita terima itu atas prestasi, atas perilaku kita yang baik, sehingga kita berhak mendapatkan satu penghargaan. Kalau kita mendapatkan penghargaan itu berarti kita sudah diakui. Nah, nanti kita ingin ya di antara kita adik-adik teruna kita ini semua, kita menginginkan ada komitmen kita. Kalau ada yang belum baharui, ada yang belum dibenarkan, ada yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa nanti membuat komitmen untuk saya akan begini. Itu di akhir pembelajaran kita nanti. Adik-adik, yang kedua, tadi pertanyaan saya ini bisa diingat-ingat kembali ya, tidak mutlak harus ada. Kalau nggak ada, jangan diada-adain. Ya, kalau mengada-ngada namanya juga itu bohong ya. Adik-adik tahu nggak siapa Nabi Yesaya itu? Dia ini mungkin kalau adik-adik sudah punya pemahaman, pernah membaca, pernah juga mendengar cerita, mungkin sekolah minggu atau ya sekolah agama, ya Pak dan seterusnya, atau dari orang tua, penentua dari ibadah, siapa Nabi Yesaya? Tentu sedikit banyak sudah mengetahui kalau dia itu juga orang yang disiplin, orang yang tegas menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang-orang, terutama orang Israel, sekalipun itu dicerca atau ditentang. Banyak orang yang menjadi tidak menyukai dia, banyak orang yang membenci dia, sehingga dia sampai-sampai ditangkap, dipenjarakan. Itu sekilas saja tentang siapa dia. Adik-adik, secara konteks dan secara teks dari bacaan kita Yesaya 40 ini, pasal 40 sampai pasal 48 ini berisikan tentang keselamatan bangsa yang dalam pembuangan, yaitu ketika mereka dibuang ke Babel. Ada beberapa hal yang penting di sana dari pasalnya 40 ke 48 ini. Yang pertama, ada kabar sukacita yang meneguhkan Israel bahwa kasih Allah itu kekal. Tahu ya arti kekal, nggak perlu kita cari lagi di kamus. Mungkin ya kamu sudah lihat di kamus bahasa besar bahasa Indonesia ya, kamus besar bahasa Indonesia sudah. Kal itu berarti tidak akan tergoyahkan, tidak akan berubah, tetap begitu. Jadi tidak luntur, tidak gusar dan sebagainya. Nah, adik-adik tentu ya mengingat bagaimana ceritanya ketika mereka itu ya, mereka yang saya maksudkan di sini, ketika Israel itu bersungut-sungut, mereka kekurangan, mereka kesulitan, mereka kehabisan pengharapan, sudah tidak tahu arah lagi, mereka tidak punya bait suci lagi di sana dan seterusnya, mengharapkan ada Tuhan hadir di tengah mereka. Karena Tuhan itu sebenarnya kekal, itulah yang ditekankan di dalam pasal-pasal ini. Yang kedua, apa yang ditekankan? Ada harapan baru bagi Yerusalem, bahwa Yerusalem yang dihancurkan oleh Babel akan dibangun kembali. Jadi
yang dibangun pertama sekali nanti adalah bait Allah yang menjadi tempat mereka yang mereka rindukan, mereka boleh beribadah di sana. Adik-adik juga tahu barangkali. Sekarang ini kita juga punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Ya, selama pandemi ini sudah hampir 2 tahun penuh, adik-adik kan rindu juga beribadah ke gereja. Ya, ada persekutuan teruna yang langsung dipimpin sama kakak-kakak pelayannya, atau mungkin persekutuan atau ya ibadah di keluarga-keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Sebuah kerinduan, tapi kita belum seperti suku bangsa Israel yang begitu lama mereka dalam masa tawanan ataupun dalam masa penghukuman itu tidak ada bait suci bagi mereka untuk beribadah. Nah, adik-adik, kalau selama 70 tahun itu lamanya mereka menjalani masa-masa sulit itu, maka di akhir daripada penghukuman mereka itu ada penegasan ya yang merupakan tujuan daripada penghukuman terhadap mereka itu adalah penegasan keadilan dan kasih setia Allah. Jadi antara kedua, keadilannya harus ditegaskan, harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Lalu kasih setia Allah itu juga tidak berkurang, tidak luntur, tidak berubah, tidak pernah. Jadi kedua itulah yang harus dialami oleh bangsa Israel supaya mereka nantinya bagaimana? Yang sudah harus merindukan persekutuan dengan Allah, ketika nanti setelah selesai menyelesaikan ibadahnya, ketika setelah menyelesaikan hukuman mereka itu, mereka akan bersuka cita. Kita lihat nanti di sini, ya. Jadi di pasal 40 ayatnya yang pertama sampai 11 yang menjadi bahasan kita maupun renungan kita hari ini. Ini adalah berita kelepasan dari orang-orang kesulitan ketika dia mendapatkan jalan keluar, ditolong oleh Tuhan, dibebaskan. Wah, itu namanya kelepasan dengan penuh sukacita. Itu yang dialami di ayat 1 sampai 11 ini, Yesaya 40 ini ada kelepasan, berita kelepasan akhir daripada penghukuman mereka. Mereka akan mengadakan pawai arak-arakan dan sebagainya. Berakhirnya masa hukuman ini menjadikan sukacita itu luar biasa. Bayangkan mereka yang sudah puluhan tahun ingin melihat, ingin bertemu, ingin melihat Tuhannya, melihat Allahnya, penolongnya yang menyatakan diri, yang hadir, yang peduli, itu yang mereka rindukan. Kuasa Allah sangat ajaib. Justru bukan orang Israel itu sendiri yang dipakai Allah untuk membebaskan mereka, memenangkan mereka dari kesulitan, dari peperangan mereka, tapi ada raja dari Parisi, yaitu raja dari Persia, maksudnya raja Persia itu Kores, yang justru menjadi alat Tuhan untuk membebaskan mereka, untuk mengakhiri masa kesulitan bangsa Israel itu sendiri di Babel. Nah, jadi kok biasanya kita kan berharap yang menolong kita itu siapa? Biasanya orang yang kita kenal baik, yang selama ini sudah akrab, yang selama ini suka menolong kita, yang selama ini kita tidak pernah bermusuhan, tidak pernah saling sakit hati. Kira-kira itu barangkali harapan. Nah, seperti itu mereka harapkan. Tapi kuasa Allah menyatakan, menampakkan kuasanya, kemampuannya tidak bisa diintervensi. Dia justru memakai orang yang tidak menyembah seperti orang Israel itu sendiri menyembah Tuhan. Israel umat pilihan Tuhan justru dibebaskan oleh Kores ini, Raja Kores ini. Itu satu keajaiban di luar daripada akal manusia. Kok itu ya? Jadinya seperti dikejutkan dengan hal itu. Pasal 40 ini juga menyuruh bangsa Israel ini untuk mengadakan pawai arak-arakan. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang pawai arak-arakan. Ini sebagai respon mereka, ya, mereka percaya bahwa telah berakhirlah masa penghukuman terhadap mereka. Jadi mereka akan dibawa kembali ke tanah leluhur mereka. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan kembali bersukacita. Mereka akan kembali, yang jelas sangat terlepas, sangat berbeda daripada apa yang mereka alami ketika di Babel. Itu yang menjadi sukacitanya. Dan pawai itu sampai persiapan-persiapan yang besar ini
sebagai ilustrasi mungkin kita juga bisa tahu bagaimana persiapan mereka di pasal 40 ini. Sampai dikatakan ratakan semua jalan yang bergelombang, yang berlekuk, semua diratakan, gunung dan diluruskan yang wah, pokoknya bagaimana supaya jalan itu mulus. Nanti ini merupakan jalan tempat untuk arak-arakan pawai besar, supaya bukan hanya bangsa Israel yang melihat kuasa Allah itu, bukan hanya suku mereka sendiri yang melihat kebaikan itu, kuat kuasanya Tuhan itu, tapi bangsa-bangsa lain juga akan saksikan. Ini tujuannya di sana. Nah, adik-adik sekalian, nanti boleh dibaca, diulangi ya pada ayatnya yang pertama dan kedua itu. Tuhan terus sampai 2 kali menyatakan, hiburkanlah katanya, supaya orang yang sedang memang galau, kalau bahasa adik-adiknya sering bicara tentang sesuatu yang mungkin seperti setengah-setengah, tidak ada lagi harapan, tidak tahu mau buat apa, galau katanya. Kalau mungkin bingung atau mungkin ya pusing atau bagaimana, itu kira-kira yang sedang dihadapi mereka. Lalu Tuhan sendiri yang mengatakan, hiburkanlah hati mereka. Jadi itu di ayatnya yang pertama kedua. Boleh nanti adik-adik ya di Teruna baca kembali di dalamnya itu. Pemahaman kita itu secara konsep dan konteksnya adik-adik. Nah, kalau secara teologinya bisa kita ringkaskan ya. Teologinya, pendidikannya apa, ajaran dan didikan apa yang kita bisa ambil daripadanya. Yang pertama, Allah tidak dapat disamakan dengan ilah-ilah lain. Banyak sekali kan ilah-ilah di dunia ini ya, yang umumnya juga itu bisa berupa benda-benda berhala, buatan manusia, bahkan juga ada juga termasuk berhala-berhala modern. Adik-adik pasti tahu, bisa berikan contoh-contoh berhala modern ya. Apa itu kira-kira? Berhala itu kan tempat kita menggantungkan hidup kita, harapan kita, atau apapun yang menjadi dambaan kita. Ini sudah memberhalakan sesuatu. Misalnya, wah kalau di era modern ini mungkin ya kita sudah sangat terikat, tergantung sekali dengan ya alat-alat industri yang mungkin membuat segala sesuatu mudah. Contohnya apa? Bisa juga mungkin Android. Ya, ini kita sudah sampai-sampai mungkin melupakan tugas-tugas belajarnya, mungkin sudah ya mengharapkan nanti apa saja yang saya mau tahu, saya tanya aja di Google, kan gitu. Nah, jadi kita sudah seakan-akan ini menjadikan itu segalanya. Oh, saya tanya aja, kata orang, ya kalau nggak tahu nanti gampang, tanya aja Mbah Google. Kalau nggak salah bahasa Jawa itu Mbah ya. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek Google dia yang paling tahu ya. Jadi ini contoh kecil ya, mungkin ada lagi berhala-berhala yang selama ini kita tahu begitu sesuatu mungkin dianggap keramat, mungkin dianggap dahsyat, mungkin dianggap sesuatu yang wah, ya begitu. Jadi itu juga menjadi satu hal yang memang berhala-berhala buatan manusia, bahkan juga bisa dari alam itu sendiri. Pemahaman kita yang kedua, Allah itu nyata, memelihara kehidupan dengan kasih-Nya yang kekal, memelihara kehidupan setiap orang. Jadi kita ini dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita menggantungkan harapan kita kepada Dia. Maka itulah yang menjadi pemahaman kita dalam pelajaran kita secara teologis di Yesaya 40 ini. Yang terakhir, Allah mengampuni dan memulihkan orang berdosa merupakan karya kasih Allah. Yaitulah karya kasih Allah. Apa karya kasih-Nya? Dia mau mengampuni. Tentu adik-adik tahu ceritanya bagaimana jalan Allah untuk mengampuni orang yang berdosa. Termasuk adik-adik dan saya sendiri dan kita semua orang yang sudah percaya pada Yesus itu. Terlebih dahulu kita sudah diampuni semua pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah kasih terbesar, karya kasih Allah itu kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita ke depan. Kita akan menikmati segala kebaikan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Adik-adik, coba kita saling mendiskusikan ya. Anugerah karena kasih Allah kepada manusia berdosa, ya, karena ada orang pendosa, ia atau si pendosa itu merespon setelah dia mendapatkan pengajaran firman Tuhan, mendapat
anugerah daripada Tuhan untuk pengampunan dan pemulihan, lalu dia merespon dengan apa? Perubahan hidupnya menjadi lebih baik. Kira-kira ini berharga enggak ya? Atau tadi adik-adik menerima piagam penghargaan, trofi atau apapun karena kebaikan, tapi sekarang karena orang tidak baik, lalu dia berubah, sudah mendapat meresponi anugerah Tuhan ini melalui firman-Nya, dia mendapatkan penghargaan. Wah, ini jauh lebih dahsyat ya. Boleh didiskusikan sesama teman nanti bagaimana ya dahsyatnya itu kira-kira. Nah, itu dia adik-adik. Lalu yang bagian terakhirnya dari diskusi itu nanti bolehlah tuliskan kira-kira adik atau kekurangannya yang masih kurang menyenangkan hati Tuhan. Boleh tuliskan supaya nggak lupa, komitmen sendiri bisa lupa juga ya, tapi jangan dilanggar komitmennya ya. Kita ada teman punya komitmen, saya berhenti merokok sejak hari ini, dituliskannya di bukunya, disimpannya bukunya, dia lupa apa yang dia tulis, akhirnya komitmennya pasti lupa. Adik-adik jangan begitu, kita coba tuliskan komitmen itu, lalu kita pegang teguh komitmen itu. Apa kira-kira yang akan kita perbaiki pola hidup kita ke depan yang lebih baik? Kehadiran Tuhan di ayat 10, adik-adik coba lihat ya, di ayat 10 itu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang. Diulanginya itu, lihat mereka yang menjadi jerih payahnya ada bersama-sama dia, mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Adik-adik tentu sering lihat ya, mungkin gambar di mana gambar Tuhan Yesus yang diilustrasikan menggendong anak domba ya, lalu ada induk-induknya yang mengiring-iringi di situ sekitarnya, dituntunnya dengan penuh hati-hati. Betapa indahnya. Tapi kalau ilustrasi atau gambar besar itu kita tempel sering di dinding besar-besar itu, tidak kita maknai, tidak kita pelajari daripadanya, mungkin itu tidak berarti hanya sekilas gambar, tapi itu sangat bermakna. Endingnya pada ayat 11 itu katakan, seperti gembala menggembalakan dan menghimpun ternaknya dengan tangannya, anak-anak domba di pangku, ya itu seperti ilustrasi di gambar itu tadi. Saya tidak perlu tampilkan karena kita sudah sering lihat, mungkin di rumah adik-adik teruna juga ada itu besar itu ditempel di dinding ya, induknya dituntunnya dengan hati-hati. Itu kira-kira jadi apa yang menjadi refleksi, lalu apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik sekalian. Ada poin-poin kecil yang mungkin ini bermakna bagi kita. Pertama, kita memasuki minggu Advent ini, kita menantikan kelahiran Allah yang apa adanya di dalam diri kita dan dinyatakan oleh Allah. Kan kita sering sudah kenal itu sejak lama dengan istilah Natal ya. Tapi ini bukan berarti bahwa Yesus mau lahir lagi seperti bayi lagi, datang ke Indonesia, datang ke dunia, datang ke Bali, datang ke kampung kita. Tapi bukan itu lagi. Tapi kehadiran Allah dalam Natal itu, kelahirannya yang sudah 2020 tahun yang lalu, kita akan peringati, kita akan tegurkan di hati kita sendiri. Maka kita akan mengintrospeksi, mari kita aplikasikan, kita menunggu Natal ini yang kita katakan dengan minggu-minggu Advent. Yang kedua, pandemi COVID-19 sudah hampir penuh 2 tahun. Ya, adik-adik masih ingat ya, kalau Om ingat itu Maret tahun 2019 kita sampai, Maret 2020 kita sudah mulai ada sebagian daerah itu lockdown di negara kita. Maka ini sudah hampir Maret lagi nanti, kalau itu berarti penuh 2 tahun. Kita jauh dari segala sesuatu, jauh dari keramaian, jauh dari keluarga. Itu poin-poinnya. Maka masa pandemi ini, seperti bangsa Israel itu tadi, itu tidak bisa dipersamakan. Kita bukan dihukum oleh Tuhan karena pandemi ini. Pandemi ini harus kita lalui, harus kita jalani. Kita harus tetap mengikuti aturan-aturan dan perintah-perintah pemerintah, peringatan-peringatannya, supaya kita boleh melaluinya dengan baik. Akhir di sini kita juga ya, selain bertekun, berpengharapan pada Tuhan, berdoa kepadanya, meminta kekuatan daripada Tuhan sebagai aplikasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya bahwa kita juga mari kita bantu orang tua, mari kita bantu tetangga kita, sesama kita, keluarga, saudara, masyarakat, dengan membantu bagaimana? Menghiburkan mereka, membuatkan mereka bersukacita, sehingga mereka tidak lagi semakin dibebani, sudah terbebani oleh ya kesulitan ekonomi, karena memang ya masa pandemi ini tadi kita katakan sudah
mengekang, mengungkung kita di dalam rumah. Selalu dibuat di mana-mana, di rumah saja, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan, membuat gaya hidup kita yang tidak pernah kita sangka dari dulunya seperti itu, harus kita jalani sudah hampir selama 2 tahun. Bertekunlah dan percayalah bahwa hal itu sekaligus juga kalau kita ambil bagian dengan contoh-contoh yang memberikan tadi, kita membuat orang tua kita senang, ya, dengan belajar tekun, mendatangkan kebaikan, hasil prestasi yang baik. Jangan gara-gara COVID belajarnya sudah nggak tekun lagi, sehingga orang tua makin kecewa, sudah dibebani lagi oleh perilaku kita anak-anaknya. Jadi itu juga patuh kepada prokes ini juga merupakan satu ketekunan kita kepada pemerintah kita. Sebab pemerintah itu juga utusan Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk kita patuhi. Kita harus patuh. Prokes itu bukan karena dirajia oleh polisi atau gabungan dengan tentara dan satpol dan dishub umpamanya, tapi karena kita mau patuh kepada pemerintah. Kalau kita patuh pada pemerintah berarti sama dengan bahwa kita patuh kepada Tuhan. Itu sebagai aplikasi kita di sini. Maka adik-adik, kita menginginkan semua kita masing-masing ada perubahan. Ada lagu di Kidung Keesaan yang judulnya Perubahan Besar di Kehidupanku. Kita mau nyanyikan ini, ya, kita mau nyanyikan ini sambil kita resapi juga bahwa kita juga ya memang mau. Makanya tadi kita di tujuan pembelajaran kita ketiga tadi kita ingin membuatkan komitmen. Nanti kita akan nyanyikan Kidung Keesaan ini di bait yang pertama saja, perubahan besar di kehidupan. Adik-adik boleh silahkan bernyanyi, nggak apa-apa, keluarkan suaranya. Ya, mari kita angkatkan pujian ini. Kidung Keesaan nomor 593, bait yang pertama saja. Ya, semangat melakukannya. Di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang bicara, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Amin. Adik-adik sekalian, terpujilah Tuhan. Mudah-mudahan adik punya komitmen baru. Mari kita akhiri renungan kita, pelajaran kita ini. Kita akhiri dengan berdoa. Kita satukan hati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebegitu pemaparan kami, pembelajaran kami dari Yesaya 40 ini ayat 1-11. Tuhan, kami sangat merindukan supaya kami mampu untuk merubahkan kehidupan kami, supaya terjadi perubahan besar di dalam perilaku kami, di kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB, bahkan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga yang dipercayakan Tuhan terhadap orang tua kami, bahkan menjadi sahabat bagi sebaya-sebaya kami dimanapun. Pakai kami Tuhan seperti bangsa Israel, mereka kembali menjadi saksi dan menjadi berkat bagi siapa saja di sekitar karena melihat kehidupan mereka yang lebih baik. Ajar kami Tuhan dan mampukan untuk melakukan komitmen kami, apapun yang kami ambil masing-masing. Tuhan tahu di setiap teruna-teruna yang hari ini mendapatkan pengajaran ini, lalu mengambil komitmen, Tuhan Yesus akan menolong. Terpuji Engkau Tuhan. Demikianlah yang penyampaian dan pemberitaan ini dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari KK 593, baitnya yang pertama, perubahan besar di kehidupan. Perubahan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang
adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan doa syafaat kita untuk bangsa kita, untuk gereja kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami ada di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana kami dibesarkan, di mana kami juga menikmati berkat-berkat Tuhan seluruh. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, bahkan wakil dan seluruh jajaran pemerintahan di pusat. Mereka baik sebagai legislatif maupun eksekutif, mereka juga ya Tuhan berperan sebagai yudikatif di tingkat provinsi, di kabupaten, bahkan sampai di daerah-daerah, di desa kami sekalipun Tuhan. Engkau berkarya, Engkau melindungi mereka, bahkan segenap keluarga mereka. Peliharalah mereka Tuhan, beri berkecukupan. Terlebih ya Tuhan, beri mereka hikmat kebijakan di dalam menghadapi pandemi ini sekarang Tuhan, di mana bangsa kami sangat menderita, banyak orang yang kesulitan, kesukaran, bahkan mungkin Tuhan hampir kehabisan asa atau pengharapan. Pimpin kami Tuhan sebagai umat-Mu yang ada di tengah-tengah negara kami, supaya kami boleh menjadi saksi dan menjadi berkat. Kami berdoa bagi gereja kami, gereja GPIB, Maranatha, Denpasar secara khusus, bahkan secara umum di Indonesia. Jadikanlah Tuhan gereja kami ini, seluruh umat-Mu di dalamnya menjadi berkat juga bagi saudara-saudara kami, baik bagi saudara seiman kami maupun bagi lingkungan kami, di mana saja kami berada, apa saja profesi kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi saksi. Kami berdoa untuk orang tua, para orang tua teruna kami ya Tuhan, supaya mereka semakin diberkati, mereka diberi hikmat di dalam membimbing, menuntun anak-anak sebagai teruna yang sedang menjalani masa kehidupan yang sungguh berbeda di pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Beri kesabaran bagi orang tua kami, beri ketekunan, bahkan pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapak, kami berdoa juga bagi seluruh saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat mengikuti ibadah hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus juga yang memberikan mereka sukacita dan pemeliharaan Tuhan di dalam kuat kuasa-Mu. Terpuji Engkau Tuhan juga bagi kakak-kakak kami yang lainnya yang mungkin bergabung atau tidak dapat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus juga tahu apa yang mereka sedang hadapi ya Bapak. Terpuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu yang kami muliakan di tengah-tengah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji, termulia nama Tuhan di tengah gereja, di tengah bangsa, di tengah keluarga kami, dan dimanapun ya Bapak. Terpuji, termulia nama-Mu. Kami naikkan doa-doa syafaat kami ini. Kalau ada saudara-saudara kami yang telah mengalami kelemahan tubuh atau dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang menerima. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Tuhan, kekal dan selama-lamanya. Terpuji, termulia dalam situasi apapun kehidupan kami, Engkau menjadi andalan kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Mari kita bernyanyi dari KMM 92 baitnya yang pertama. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari
pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Baik adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau firmankan kepada kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak lain tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan agar dapat berguna untuk memperlebar kerjaan-Mu Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita masuk dalam keputusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 129 baitnya yang pertama, Ku Beroleh Berkat. Teruna yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa berkat dan pengutusan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, Allah Bapa kami dalam surga. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini, sepanjang kami boleh beribadah. Bahkan Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara, boleh terus menguatkan kami, bahkan setelah kami selesai beribadah. Ajarkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, menjadi anak-anak yang terus membawa kasih, damai, dan juga kami bisa sabar dalam kami menjalani kehidupan kami boleh tetap taat, mengarahkan pandangan kami dan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kuasa dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penguatan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, menyertai, melingkupi kita semua, mulai dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sebelumnya kakak membacakan warta. Jadi untuk ibadah Natal Persekutuan Taruna akan disampaikan oleh kakak-kakak melalui grup WhatsApp ranting masing-masing. Dan ibadah hari ini 5 Desember 2021 adalah ibadah terakhir kita di tahun 2021. Sampai ketemu kembali di tahun 2022 tanggal 23 Januari. Terima kasih, selamat hari Minggu.